Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita bersua dan berjumpa, melanjutkan kembali kajian kita, yakni membahas ma la yas'u atfalul muslimin jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Dan insya Allah di kesempatan ini kita sampai di ya pertanyaan yang ke-25, dan insya Allah kita lanjutkan di pertanyaan yang ke-26, yakni mengajarkan anak-anak kita hakikat tentang keimanan, keimanan yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Karena di dalam bab keimanan ini ada mereka-mereka yang menyimpang, atau ada mereka-mereka yang tersesat dari bab keimanan, ya. Nah, sehingga kita harus memahami tentang hal ini, dan juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka tidak jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah keimanan, ya. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertanyaan yang ke-25, ya, apakah iman itu mencakup perkataan dan perbuatan? Nah, jadi ini kita bertanya dengan anak kita, dan kemudian juga kita ajarkan agar mereka tahu jawabannya. Apakah iman itu mencakup perkataan dan perbuatan? Karena ada sebagian orang yang mengatakan iman itu cuma urusan hati. Iman itu cuma keyakinan di dalam hati. Iman itu cuma pembenaran di dalam hati. Iman itu cuma menetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya di dalam hati saja. Nah, lalu apakah iman itu di dalamnya juga mencakup perkataan dan perbuatan? Artinya, apakah perkataan kita, perbuatan kita itu termasuk bagian dari keimanan? Maka jawablah, iman adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Artinya, iman itu tidak lepas dari tiga hal. Ya, ini yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah. Yang pertama adalah harus diikrarkan dengan hati. Ya, diyakini dengan hati, ditetapkan dengan hati. Ya. Jadi iman itu harus diawali dengan pengikraran di dalam hati, pembenaran di dalam hati, keyakinan di dalam hati. Ya, al-iqrar bil qalbi. Dan ini adalah pondasinya. Nah, baru kemudian yang kedua adalah diucapkan dengan lisan. Harus ada pengucapan dengan lisan. Dan ini menunjukkan bahwasanya lisan itu menjadi mu'abbir, ya, yang akan mentakbir atau mengungkapkan isi hati. Makanya siapa yang lisannya berbeda dengan hatinya, ini tanda-tanda orang munafik.
Seorang mukmin adalah mereka yang selaras, yang sinkron antara lisan dengan hatinya. Ya, karenanya iman itu harus diucapkan dengan lisan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah diamalkan dengan al-jawarih atau anggota tubuh. Ya, dengan anggota tubuh. Jadi tidak hanya diucapkan dengan lisan, ibaratnya cuman ngomong saja, tapi juga harus ditunjukkan dengan bukti, diamalkan dengan anggota tubuh kita. Karenanya Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya iman itu adalah al-iqraru bil qalbi, ya pengikraran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Ya, jadi kata Syekh di sini perbuatan atau amal itu, baik itu berupa ucapan atau perkataan, maka itu termasuk salah satu dari pilar atau rukun keimanan, ya, yang tidak sah iman tanpa amalan. Artinya, amalan tidak bisa lepas dari namanya keimanan. Iman tanpa amal, maka iman itu bisa menjadi gugur atau tidak sah. Meskipun ini ada rinciannya, ya. Ada amalan-amalan yang dapat menghilangkan keseluruhan iman dan ada amalan-amalan yang menghilangkan kesempurnaan iman. Ya, ada yang menghilangkan iman itu sendiri sampai ke akar-akarnya, ada yang menghilangkan kesempurnaan-kesempurnaan iman. Ya, jadi tergantung dari jenis amalan tersebut, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Ya. Udkhulul jannata. Masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bima kuntum ta'malun. Ya, disebabkan dengan ya apa yang kamu amalkan atau kamu kerjakan. Jadi amal itu sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah lalu kemudian Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surganya. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwasanya iman itu tidak lepas dari tiga hal tadi, ya, yaitu pembenaran dengan hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota tubuh. Sebagaimana kita tahu ya, ucapan dan perbuatan itu pun juga ada yang zahir dan ada yang batin. Ada ucapan yang batin, ucapan hati, diantaranya niat, dan ada ucapan zahir, yaitu dengan lisan. Demikian pula amal, ada amalan hati, yaitu tawakal, takut, malu kepada Allah, ya, kemudian mencintai Allah dan seterusnya, itu amal hati. Dan ada pula amal zahir, yaitu amal yang ditunjukkan dengan anggota tubuh kita. Makanya dikatakan, ya, iman itu adalah ikrar dengan hati, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Ya. Dan iman itu juga bercabang-cabang. Ya, ini menunjukkan iman itu ya apa namanya tidak stagnan. Ya, iman itu tidak stagnan. Nah, kita lanjutkan dulu di pertanyaan ke-26. Baru kemudian kita mencoba mencari apa namanya membahas faidah-faidah dari pembahasan keimanan ini. Pertanyaan yang ke-26, apakah iman itu bertambah dan berkurang, Nak? Iya, iman bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan amal ketaatan, ya, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa terus bertambah sampai ke tingkat optimalnya dan bisa terus berkurang sampai hilang. Jadi tergantung, ya, dari amal ketaatan yang dikerjakan atau kemaksiatan yang dikerjakan. Dalilnya firman Allah SWT Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila mereka disebutkan nama Allah, maka wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imanan. Nah, ini perhatikan. Zadathum imanan. Maka imannya akan bertambah.
Jadi orang-orang mukmin ketika dibacakan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Sebaliknya apabila mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, maka akan berkurang imannya, menurun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, mereka bertawakal. Ya, mereka bertawakal apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Bahkan iman itu bercabang-cabang. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'batan." Ya, iman itu bercabang ada 70 atau 60 cabang lebih. Ya, jadi ada 70 atau 60 cabang lebih. Ya, nah, jadi kata bid'un itu, ya ini sebutan yang memang tidak spesifik untuk menunjukkan bilangan antara 3 sampai 9. Makanya jika dikatakan bid'un wa kemudian disebutkan jumlahnya, itu berarti antara 3 sampai 9. Ya menurut para ulama ahli bahasa, ya. Jadi bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun, ya itu berarti 70 atau 60 lebih, berarti antara 63 sampai 69 atau 73 sampai 79, ya. Nah, jadi di sini yang meriwayatkan hadis ya itu sepertinya apa namanya, ragu-ragu antara 70 atau 60 cabang lebih. Ya, wa ala kulli hal ini memang tidak disebutkan detailnya ya, tapi eh, diterangkan di dalam lanjutan hadis yaitu fa'afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang keimanan ini adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, perkataan la ilaha illallah. Jadi perhatikan. Jadi ternyata yang paling utama dari cabang iman itu ternyata ucapan lisan mengucapkan la ilaha illallah, yaitu tahlil, ya, zikir mengucapkan kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling ringan, ya keimanan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau ada orang melihat gangguan dari jalan, kemudian dia cuek, dia abaikan sementara ya dia mampu untuk melakukannya, ya maka ini menunjukkan bahwasanya eh, imannya lemah. Ya karena perkara iman yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini menunjukkan adab sebenarnya. Apabila seseorang melihat misalnya ya, ada kerikil atau batu besar yang dapat menghalangi atau dapat mencederai orang, maka dia singkirkan, maka dia dapat pahala. Ya. Dan ini juga termasuk bagian dari keimanan. Juga ketika dia melihat ada duri misalnya atau sesuatu yang dapat membahayakan, kemudian dia singkirkan gangguan-gangguan itu, maka dia dapat pahala. Seperti misalnya ya ada pohon yang tumbang ya, ranting yang tumbang, pohon yang tumbang, kemudian membuat macet. Maka mereka yang turun bergerak untuk menyingkirkan dan memindahkan pohon yang menghalangi dari jalan itu, ini juga bagian dari keimanan. Ya, ini bagian dari cabang keimanan. Kemudian wal haya'u syubatun minal iman, dan rasa malu itu juga termasuk bagian cabang dari keimanan. Ya, bagian dari apa? Keimanan. Nah, nah jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu ada poin-poin penting. Yang pertama adalah iman itu adalah keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Itu yang pertama, ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, iman itu bertingkat-tingkat, bercabang-cabang. Ya, Afan, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, ya. Kemudian yang ketiga, iman itu ternyata bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang. Ya,
yang mana ini menunjukkan apabila sesuatu dilakukan dari suatu amalan itu dapat menyebabkan iman itu dalam tingkatan yang tertinggi, dan apabila ditinggalkan iman itu bisa berada di dalam tingkatan yang paling rendah, bahkan hilang, bahkan bisa hilang imannya. Kalau udah hilang berarti kufur. Demikian pula ya, ada suatu amalan ya yang apabila dikerjakan maka dia dapat menjadikan iman itu optimal, dan ditinggalkan dapat menjadikan iman itu berkurang dalam tingkatan paling rendah. Maka demikian juga ketika meninggalkan suatu amalan, itu bisa menyebabkan dosa, bisa dosa kecil, dosa besar, bahkan bisa sampai ya kufur. Ya, ini bab tentang masalah keimanan. Nah, dari masalah keimanan ini ya, itu muncul sejumlah kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok sesat, ya, kelompok-kelompok yang keliru di dalam bab tentang keimanan, ya. Nah, jadi yang pertama di antaranya adalah kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij, mereka memasukkan seluruh amalan tanpa diperinci itu sebagai syarat sahnya keimanan. Sehingga siapa yang meninggalkannya atau melakukan suatu amalan yang diharamkan, yang jatuhnya maksiat, maka langsung dikafirkan. Seperti contohnya orang yang minum khamar, orang yang berzina, ya, maka langsung dihukumi kafir tanpa tedeng aling-aling, langsung dikafirkan. Dan bahayanya pengkafiran ini itu diiringi dengan penghalalan darah. Boleh dibunuh dan boleh dirampas hartanya karena dianggap orang itu murtad. Kalau murtad, maka halal darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Sehingga akhirnya muncullah kejahatan, pembunuhan, perampasan harta, dan seterusnya. Ini berangkat dari pemahaman yang menyimpang dan keliru, yaitu Khawarij. Ya. Dan ini diawali tidak lepas dari ya masalah keimanan yang menyimpang atau yang keliru. Karena iman itu adalah pondasi, suatu hal yang fundamental. Ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah Murji'ah. Kelompok Murji'ah, ya, atau sering disebut dengan Irja, Murji'ah. Nah, kelompok Murji'ah ya, itu adalah kelompok yang menyimpang dan sesat, dan mereka juga bertingkat-tingkat, ya. Mereka bertingkat-tingkat. Ya, ala kulli hal, secara asal mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Artinya amal tidak masuk bagian dari iman. Sehingga apabila seseorang melakukan amalan yang menyimpang atau meninggalkan amalan yang diperintahkan, maka tidak akan mempengaruhi keimanannya. Tidak mempengaruhi keimanannya. Sehingga konsekuensi dari pemahaman Murji'ah ini adalah seorang peminum khamar dengan seorang yang gemar beribadah di rumah-rumah Allah, maka imannya sama. Kenapa? Karena amal tidak mempengaruhi iman. Iman cukup pembenaran dalam hati saja. Ya, cukup dibenarkan dengan hati tanpa melakukan suatu amalan. Sehingga pelaku maksiat dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Ya. Dan konsekuensinya iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini sama dengan Khawarij dalam hal keyakinan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Meskipun pendapat Murji'ah dan Khawarij ini saling kontradiksi, saling berlawanan. Ya, kalau Khawarij langsung mudah mengkafirkan, sementara Murji'ah tidak ya menvonis kafir, fasik, dan yang semisalnya. Karena orang melakukan kemaksiatan, ya udah itu tidak mempengaruhi imannya. Ya, maka dikatakan sebagai seorang mukmin. Ya, nah, jadi ini orang-orang Murji'ah ini juga termasuk kelompok yang menyimpang dan sesat. Dan di zaman ini banyak yang terpengaruh dengannya.
Seperti misalnya ada orang-orang yang mengatakan, apa nggak apa-apa, apa namanya, nggak pakai jilbab, yang penting hatinya yang dijilbabi, ya. Percuma seseorang itu sholat, taat kepada Allah, tapi juga korupsi, tapi juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Mending orang itu dermawan meskipun dia tidak sholat, ya. Atau yang semisalnya. Nah, ini statement-statement yang banyak dipakai, digunakan. Dan ini sebenarnya akar dari pemahaman Murji'ah, sadar atau tidak sadar, ya. Nah, ya. Jadi jangan heran ya kalau kita misalnya ada lihat kita melihat ada apa namanya? Ada status-status ya yang mencibir tentang orang-orang yang multazim dengan syariat. Ya, itu dikatakan bahwasanya apa percuma pakai jilbab tapi juga mencuri, ya, juga melakukan hal-hal yang jelek gitu loh, ya. Jadi sampai ada yang mengatakan bahwasanya tidak semua wanita berjilbab itu wanita baik-baik aja gitu loh. Maka kita katakan bahwa memang benar tidak semua wanita berjilbab itu solihah. Benar. Tidak semua wanita berjilbab itu solihah. Karena ternyata di sana ada juga wanita-wanita yang berjilbab itu dengan tendensi-tendensi yang lain, tujuan-tujuan lain. Mungkin asalnya dia tidak pakai jilbab, tapi dia pakai untuk tujuan-tujuan lain. Ya, sehingga tidak semua wanita berjilbab solihah, memang benar. Ya, ini apa premis yang benar. Tapi premis ini tidak benar apabila dikatakan berarti semua wanita berjilbab itu tidak baik atau tidak solihah, maka ini keliru. Ini termasuk logical fallacy. Ya, karena konsekuensi dari pendapat ini ya adalah ketika dikatakan tidak semua wanita berjilbab itu solihah, tapi semua wanita solihah itu pasti berjilbab. Itu benar. Kenapa? Karena wanita yang solihah dikatakan solihah berarti dia taat dengan perintah Allah Rabbnya. Kalau dia tidak taat dengan perintah Rabbnya, maka berarti dia tidak solihah. Kalau tadi dikatakan tidak semua wanita berjilbab itu solihah, itu premis yang benar. Ya, namun ada lagi premis yang lebih benar dan itu yang menguatkan. Tapi semua wanita solihah pasti berjilbab, pasti berjilbab. Kalau kita mendefinisikan ya kata solihah dengan benar. Nah, jadi ini apa? Jadi ini memiliki apa? Memiliki apa namanya? eh apa ya namanya? Jadi orang-orang Murji'ah ini itu memiliki syubhat yang patut kita waspadai. Nah, kemudian juga bab tentang iman itu diterangkan ternyata iman itu punya rasa dan hanya orang-orang ya yang beriman yang bisa merasakan. Ada namanya lezatnya keimanan, manisnya keimanan, ya. Sebagaimana di dalam sejumlah hadis Nabi SAW, Nabi yang mengatakan apa? Dzaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dzaqa ta'mal iman. Ya, sungguh dapat merasakan lezatnya keimanan, rasanya keimanan yang lezat. Bagi orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ya, juga di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal. Ya, siapa yang memiliki hal ini padanya, maka dia akan merasakan halawatal iman. Halawah itu artinya manis. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Ya, iman itu ternyata memiliki rasa manis. Ya. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun dan dari siapapun. Itu lebih dia cintai. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dan tidaklah seseorang mencintai orang tidak dan tidaklah dia mencintai orang lain atau seseorang kecuali karena Allah. Jadi dia membangun kecintaannya karena Allah, maka dia akan merasakan halawatul iman, lezatnya keimanan. Siapa yang mencintai entah itu istrinya, entah itu anaknya, entah itu temannya, ya atau saudara-saudaranya atau bahkan termasuk guru-gurunya,
Ya, apabila dia mencintainya karena Allah, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Tapi kalau kecintaannya bukan karena itu, maka dia tidak akan merasakan ya manisnya keimanan. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa finnar. Dia nggak suka, dia benci kembali kepada kekufuran, kembali kepada kekafiran, ya sebagaimana dia nggak suka atau dia benci apabila dihempaskan ke dalam api neraka. Ya, nah, jadi apa? Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya eh, iman itu memiliki taste, ya, memiliki rasa. Ya, dan juga di dalam bab keimanan itu ada pula hal-hal yang dapat menyempurnakan iman, ya, menyempurnakan keimanan. Ya, nah, apa namanya? Sebagaimana di dalam hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, wa man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Ya, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, melarang karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Maka imannya telah sempurna. Ya. Nah, juga kadang-kadang dikatakan apa namanya? Yang paling baik imannya, ya, yang paling sempurna imannya, ini menunjukkan iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, ada tingkatan kesempurnaan dan juga ada tingkatan apa kebaikan. Nah, lalu kemudian, ya, berkaitan dengan masalah iman itu dapat bertambah dan berkurang, ya, maka di antara hal yang dapat menambahkan keimanan, ya, memaintain keimanan adalah apabila seseorang dia, ya, selalu mempelajari tentang Allah, ma'rifatullah, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena setiap kali bertambah ma'rifah atau pengenalan seseorang kepada Allah, maka akan bertambah pula keimanannya dan itu akan mendorong ketaatannya dan akan, ya, menumbuhkan rasa cintanya. Jadi orang yang mengenal Allah, semakin mengenal Allah, semakin cinta dengan Allah, semakin bertambah imannya dan semakin taat kepada Allah. Karena iman yang benar akan membuahkan ketaatan dan itu berangkat dari ma'rifatullah, ya. Nah, lalu kemudian juga, ya, untuk mengenal Allah dengan cara memperhatikan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Baik tanda-tanda kauliyah syar'iyah ataupun tanda-tanda kauniyah. Tanda kauniyah itu seperti alam semesta, mengamati, mengobservasi alam semesta. Ya, itu menunjukkan tentang kebesaran Allah. Apapun yang kita saksikan di muka bumi ini atau di langit, semuanya itu tidak lepas dari tanda kebesaran Allah. Siapa yang menelaah, mempelajarinya, ya apalagi sampai detail, itu akan semakin meyakini ini semua tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya, yaitu Allah. Siapa yang mau merenungkannya akan semakin bertambah imannya. Kemudian juga siapa yang mempelajari dan siapa yang um, apa namanya mengamati tanda-tanda kauliyah syar'iyah yaitu Al-Qur'anul Karim termasuk hadis Nabi, maka juga akan bertambah imannya. Karena siapa yang mempelajari Al-Qur'an, Al-Qur'an itu adalah, ya, salah satu sumber hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan ini juga sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Allah mengatakan wa fil ardi, ya, ayatul lil muqinin, dan di bumi itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga di dalam diri kalian ada tanda-tanda tersebut. Afala tubsirun, lantas mengapa kalian tidak mau memperhatikannya? Ya, jadi di dalam mendidik anak-anak kita juga sama, ya. Di dalam mendidik anak kita tentang masalah keimanan itu dengan cara menautkan pertama hatinya, kemudian pendengarannya, penglihatannya, kemudian pemahamannya, yaitu kognisinya, dan anggota tubuhnya, itu dikaitkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menautkan hatinya dengan Allah dengan cara, ya, hati itu adalah pondasi, ya, dan
dan hati itu memiliki saluran, yaitu dari anggota tubuhnya. Apabila orang tuanya senantiasa ya membangun atmosfer di sekelilingnya dengan penuh kebaikan, ya berangkat dari keimanan, orang tua yang beriman yang mukmin menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya dan menunjukkan keimanannya itu dengan lisannya, lisan yang selalu mengucapkan kata-kata yang baik, ya kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian iman itu diungkapkan dengan anggota tubuhnya, dengan kasih sayang, dengan menyayangi anak, sering memeluk anak, ya, mengusap-ngusap anak, mencium anak, ya, mengecup anak. Maka ini semua akan menyuburkan fitrah dan keimanan yang ada di dalam hati anak. Ya, anak yang seringkali disayangi oleh orang tuanya dengan rasa sayang yang benar, maka dia akan lebih merasakan kasih sayang Allah. Karena wujud konkret di antara kasih sayang Allah ada pada orang tuanya. Allah yang menanamkan kasih sayang tersebut. Makanya apabila orang tua tidak menunjukkan kasih sayang kepada anaknya dengan benar, maka akan sulit bagi anak untuk memahami kasih sayang, ya termasuk kasih sayang Allah. Karena mereka belum mampu memahami sesuatu secara ya abstrak. Jadi mereka masih bisa memahami sesuatu secara konkret. Apabila itu mereka rasakan langsung. Kemudian kita pautkan pendengarannya dengan penciptanya dengan memperbanyak menyebut lafzul jalalah, menyebut nama Allah di dalam zikrullah dengan ucapan misalnya bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah dan seterusnya. Semua kata-kata yang mengandung nama Allah azza wa jalla maka itu zikrullah. Ya, mengandung lafzul jalalah. Dan apabila anak sudah terbiasa dari kecil dengan mendengarkan hal ini maka dia akan mudah untuk mengucapkan perkataan-perkataan baik tadi. Akan terbiasa lisannya mengucapkan kata-kata baik. Bahkan apabila orang tuanya sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah mendapati anaknya sudah waktunya berbicara, maka hendaknya yang pertama kali dia talkinkan adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya wa annahu ta'ala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala fis sama, ya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya, ya, dan Allah melihat hamba-hambanya, ya. Ini diantara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi anak sudah diajarkan, ditalkin tentang kalimat tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit. Ini akidah Ahlus Sunnah, ya. Dan Allah melihat kita dimanapun kita berada, Allah memperhatikan kita untuk membangun muraqabatullahnya, merasa diawasi Allah, ya. Nah, lalu kemudian ya juga diajak mereka ya dengan menautkan matanya itu kepada penciptanya. Jadi ketika mereka melihat sesuatu, maka tautkan apa yang mereka lihat itu tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya mereka melihat tangannya sendiri. Masya Allah ya nak, ini tangan yang Allah berikan buat kamu, Allah ciptakan begitu indahnya. Allah berikan kamu 5 jari. Kemudian kita ajarkan nih misalnya, ya 5 jari, kita berhitung jari yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia belajar berhitung. Kemudian kita jelaskan ini yang paling besar ini namanya ibu jari, ini jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ya, jadi kita udah menstimulasi kognisinya sedikit demi sedikit dengan mengajarkan mereka nama-nama dari anggota tubuhnya misalnya, ya. Lalu kemudian kita tautkan ini semua adalah pemberian Allah. Ini namanya tangan, telapak tangan, dan tangan ini kita gunakan untuk kebaikan. Tidak digunakan untuk keburukan. Tangan tidak digunakan untuk mencuri, tangan tidak digunakan untuk menyakiti, tangan tidak digunakan untuk memukul, dan seterusnya. Tapi tangan digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang taat, menolong orang, atau yang semisalnya. Itu kita ajarkan kepada mereka dari semenjak dininya. Ya, ini adalah metode kita untuk mengajarkan mereka mulai dari semenjak dini tentang masalah keimanan. Lalu kemudian, ya, yang dapat menambah keimanan adalah dengan banyak melaksanakan amal ketaatan. Semakin banyak amal taatnya, maka akan semakin bertambah keimanannya. Ya, iman akan bertambah dengan amalan. Baik amalan itu dilakukan secara kuantitas dan kualitas. Apabila semakin banyak, ya, apabila itu sesuai dengan tuntunan Nabi akan semakin bertambah imannya. Ya, dan juga kualitas dari suatu amalan itu suatu hal yang penting. Karenanya siapa yang sholat ke masjid, kemudian dia tambah dengan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah,
maka salat sunnahnya itu akan dapat memaintain dan semakin meningkatkan ya imannya. Demikian pula apabila seseorang meninggalkan, maka akan semakin berkurang maksud saya, ya imannya. Karena ya di antara cara orang tua untuk memaintain keimanan dirinya dan juga anggota keluarganya termasuk anak-anaknya adalah dengan banyak ya berusaha untuk melaksanakan amal ketaatan. Ya, termasuk amal ketaatan dilakukan di rumah agar disaksikan oleh anak-anak kita. Dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya sehingga dia akan mencontoh. Berarti kita menautkan ya mereka dengan Allah melalui teladan, melalui contoh. Maka ketika mereka mencontoh kebaikan, kita juga akan mendapatkan pahala jariyah, ya, pahala jariyah. Nah, oleh karenanya demikian pula iman itu dapat berkurang, dapat menghilang apabila seseorang itu jahil tentang Allah, tidak mengenal Allah. Ya, itu awal kali bentuk kesesatan di muka bumi itu adalah al-jahlu bi rabbih. Yaitu orang itu jahil, nggak kenal Allah penciptanya. Tidak mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Dan kejahilan inilah yang menghantarkan seseorang itu jatuh kepada perbuatan-perbuatan keburukan. Ya, dan juga akan mempengaruhi imannya. Semakin seseorang itu jahil terhadap asma Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah, semakin berkurang imannya. Ya. Dan kemudian juga ketika seseorang itu nggak mau atau berpaling untuk memperhatikan tanda-tanda Allah, baik tanda syar'iyah, qauliyah, ataupun kauniyah. Nggak mau baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, nggak. Dan ketika mengamati yang ada sekelilingnya, dia cuma sekedar mengamati saja, tidak merenung, tidak bertafakkur, maka ini menyebabkan iman ya itu tidak akan bertambah. Kemudian sering berbuat maksiat, meninggalkan ketaatan, ya. Kemudian sering mengucapkan kata-kata jelek, maka itu akan semakin membuat dia terkikis keimanannya. Ya wal billah wa nas'alullah salamal afiyah. Karena ya apabila orang tua di rumah itu terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, maka itu juga akan mempengaruhi anggota keluarganya. Sebaliknya apabila banyak melakukan amal-amal ketaatan, amal saleh, maka juga akan mempengaruhi anaknya, ya. Nah, oleh karenanya jangan heran apabila Imam Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullahu taala dia sampai mengatakan apa namanya? eh apa namanya? Hmm, la azidanna ya min salati li ajlikum ya. Aku benar-benar menambah salatku itu lantaran karena kalian. Itu beliau sampaikan kepada anak-anaknya. Jadi beliau menambah salatnya karena anak-anaknya. Maksudnya karena anak-anaknya adalah ya beliau meyakini ya. Sebab di dalam ucapan di akhir ucapan beliau beliau mengatakan ya karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan ucapan Khidir ya yaitu wa kana abuhuma salihan yaitu orang tua apa namanya orang tua dari kedua anak yatim itu adalah orang tua yang saleh sehingga Allah menjaga dirinya dan hartanya. Ya, padahal itu bukan orang tuanya langsung tapi orang tua generasi ke-7 kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Artinya amal-amal saleh seseorang itu dapat mempengaruhi anaknya, dapat mempengaruhi keluarganya. Semakin banyak amal soleh yang dia kerjakan, insya Allah juga akan lebih banyak mempengaruhi anggota keluarganya secara positif. Dan itu juga akan membangun atmosfer keimanan yang lebih baik. Ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir, ya, iman itu sesuatu yang tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Makanya Dr. Thalal Abu Nur mengatakan al-imanu adalah ittiba'ud dalail wal hujjaj wal barahin wal ayat wal bayinat. Iman itu adalah mengikuti dalil, hujjah, burhan, keterangan yang nyata, ya dan tanda-tanda yang terang. Makanya iman itu tidak dibangun di atas dasar takhayul, hayalan, imajinasi, fantasi, hurafat, dongeng, cerita, taklid dan yang semisalnya. Ya, dan ini semua adalah bentuk penjagaan Islam atas akal kita. Orang yang dibangun imannya dengan hal-hal yang tidak benar, ya berangkat dari fantasi, imajinasi, tahayul, keyakinan tentang adanya banyak dewa dewi, kemudian keyakinan tentang adanya apa namanya
eh, termasuk ya wali-wali kutub misalnya, ya itu semua adalah hal-hal yang menyimpang di dalam keimanan, bahkan bisa jatuh kepada syirik, apa namanya, syirik rububiyah, manakala seseorang meyakini ada makhluk-makhluk yang membantu Allah Subhanahu wa taala untuk ngurusin urusannya, padahal Allah tidak butuh bantuan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bantuan. Ya, bahkan juga ada di antara mereka yang mengatakan Allah apabila ingin menimpakan bala, maka Allah ngomong dulu, izin dulu kepada salah satu wali kutub. Ya, ini semua adalah ya khurafat, ya, tahayul, dan ini banyak menimpa kaum muslimin, ya, di mana mereka membangun imannya itu tidak di atas dasar ittiba, tidak mengikuti dalil, tidak mencukupkan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Seakan-akan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu kurang. Sehingga akhirnya mereka mencari-cari. Dan yang dicari-cari itu apa kepada yang tidak layak sama sekali. Ya, yaitu mereka mencari kepada orang-orang yang dikultuskan, diagungkan, ditinggi-tinggikan, dan dilebih-lebihkan. Melebihi daripada semestinya. Dan itu sebenarnya apabila orang yang dikultuskan itu baik, maka itu jatuh kepada kezaliman kepada orang tersebut. Berarti menzalimi orang tersebut. Ya. Nah, jadi iman itu dibangun di atas dasar ittiba. Tidak boleh dibangun di atas dasar tahayul, ya, dongeng, cerita, kisah-kisah palsu, riwayat-riwayat juga palsu yang diada-adakan. La aslalahu, tidak ada asal usulnya. Kemudian dijadikan sebagai dasar keimanan, maka itu semua sumber-sumber kesesatan dan penyimpangan. Ya, itu sumber kesesatan dan penyimpangan. Nah, karena itulah kita hanya mencukupkan diri dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan apa yang datang dari Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya wallahu taala alam bisawab. Nah, ini ada pertanyaan masuk. Anak kita perempuan sudah berumah tangga, pada suatu hari maknya sakit. Tapi ketika anak kita mau jenguk, maknya yang sakit tapi gak diizinkan suaminya. Apakah tidak berdosa anak kita yang perempuan? Anak kita yang perempuan tidak berdosa. Suaminya yang bisa berdosa. Ya, suaminya yang berdosa. Ya, apabila suaminya tidak mengizinkan anaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia menghalangi dia menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka istri tetap menaati suami. Ketika dia menaati suami, ya, apa namanya, maka yang berdosa adalah sang suami. Anak perempuan tersebut, istrinya tersebut tidak berdosa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Lalu kemudian jika ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya, bagi pemirsa Rasyad TV yang ingin bertanya, juga dipersilakan ya, melalui nomor yang telah diinformasikan. Atau bagi yang di Zoom yang ingin bertanya juga silakan bisa mengetikkan pertanyaan. Ya, sebelum kita akhiri majelis kita di pagi hingga menjelang siang hari ini. Nah, barakallahu fikum jami'an. Hmm, ya. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Nah, sepertinya belum belum ada pertanyaan yang masuk juga, nanti insyaallah pertanyaan yang masuk belakangan insyaallah nanti akan ditanyakan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.